warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wonosalam, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 3 Wonosalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Wonosalam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum acara diseminasi ini kita lanjutkan untuk supaya acara ini berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan materi tentang diseminasi tentang budaya positif ini, ada sepatah kata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita sebagai bentuk motivasi kita dalam mengikuti kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Oji Sarosi SPD MPD, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para Dewan Guru SDN 3 Wonosalam, pada hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat kita, yaitu Bu Melia Sulastri SPD, di mana salah satu bukti dia menularkan kepada kita, yaitu melakukan diseminasi hal kegiatan budaya positif. Nah, ini luar biasa, mari kita dukung, kita saksikan sama-sama. Bukan berarti Bu Meli paling CGP-nya kan, atau bukan berarti paling bisanya di sekolah ini, melainkan kita diwajibkan untuk selalu berbagi ya, selalu berbagi di kegiatan positif. Diseminasi ini ketika Bapak Ibu mendapatkan ilmu, baik langsung atau tidak langsung, misalkan atau punya ide, silahkan gagaskan dengan kegiatan seperti ini. Ini luar biasa. Di PMM nanti bisa foto-foto kegiatannya, materi-materinya, bahkan video-videonya kan untuk orang lain bisa di-upload di Instagram atau di IG, di Instagram, terus Facebook, YouTube, TikTok, pokoknya di medsos boleh, selama kegiatan itu positif. Nah, ini bukti ya, bukti bahwa kita di SDN Negeri 3 Wonosalam ini dituntut untuk sabar bisa. Bagaimana cara mengoperasikan teknologi? Ini salah satunya. Salah satunya, Bu Meli sudah menularkan kepada kita bagaimana caranya menyampaikan materi. Beliau kan sedang melakukan pendidikan. Mari kita sama-sama doakan biar pendidikan di guru penggeraknya ini lancar dan lulus ya, dengan predikat jasa amat baik minimal, gitu kan, amat baik. Atau kalau misalkan di kuliah kan ada cum laude gitu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu, jangan hanya Bu Meli, nanti ke depannya di angkatan berikutnya dari SDN kita, Bu Meli kita dorong agar di guru penggerak kayak Bu Siti Rumsi yang kemarin gagal, jangan tutup dengan kegagalan. Jadi harus semangat. Gagal 1, gagal 2, gagal 3, jangan menjadikan kita ngedon, tetapi tetap semangat. Semangat terus coba dan mencoba, belajar dan terus belajar, karena menuntut ilmu
kita itu diwajibkan dari mulai berangkat dunia bahkan di jauh kandungan sampai ke akhir hayat, itu kewajiban kita semua. Tidak ada kata usia udah kolot, udah sibuk, udah loba anak letih, jangan jadi alasan untuk mencari ilmu. Silakan Bu Meli, nanti saya kalau selaku kepala sekolah mendukung 100% untuk kelancaran kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Meli paparkan nanti merupakan stimulus ya buat kita, merupakan spirit buat kita bahwa kita juga harus seperti Bu Meli untuk melakukan ketika mendapatkan ilmu dari YouTube atau inovasi sendiri, boleh ya, karena di kita adalah guru harus memiliki bisa sistem amati, teliti, dan modifikasi ATM. Boleh pendapat orang, oh ini Pak Asli bagus ya, cara ngerekap nilainya bagus. Boleh kita aplikasinya diamati apa kita diteliti dan dimodifikasi sesuai kebutuhan kita. Itu ya, kita diperbolehkan sistem ATM. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Bu Meli lanjutkan kegiatan ini. Kita ikuti dengan seksama dan serius untuk bagaimana caranya kita menghargai, mengamati si pembicara ini agar kita juga sama seperti Bu Meli bisa menyampaikan diseminasi budaya politik. Maka Bu Meli dilanjut, dari saya sambutannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasinya untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru yang dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid nantinya. Kebetulan beliau juga adalah guru penggerak angkatan 9 ya. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau menjadi guru penggerak selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, supaya tidak tegang ya, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, gimana kalau briefing dulu? Saya lihat pada tegang, santai aja ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau biar semangat, kita tetap semangat ya. Nanti saya akan kasih instruksi dulu, Bapak Ibu mengikuti ya, ikuti saya akan kasih contoh dulu ya. Perhatikan ya. Tepuk semangat, dang se ding ding ngat dung semangat, dang ding dung ya, semangat ya. Siap ya? Saya kasih apa-apa, silakan Bapak Ibu yang dang ding dungnya. Yuk, tepuk semangat. Se ma ding nga dung semangat, dang ding dung semangat. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah pada semangat? Yang penting suasana sudah mencair ya, seperti es. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, dimana di sini saya akan menerapkan tentang pemahaman pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dengan kata budaya positif ini? Ya, apa yang terpikirkan tentang apa? Kegiatan hal baik ya Bapak, betul sekali. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah? Ya. Di sekolah ya, tentang misalkan kebersihan sekolah. Nah, kita biasakan anak itu sebelum masuk suruh bersih-bersih dulu ya. Jadi setiap mau masuk sekolah, setiap pagi kita biasakan anak itu suruh bersih-bersih dulu, baik di dalam kelas maupun di halaman sekolah. Mungkin seperti itu ya.
Itu seperti kita kan membiasakan anak, ya. Jadi supaya anak itu terbiasa dengan hal-hal yang baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ridwan. Ya, jadi di budaya positif ini kebiasaan baik atau positif yang ada di kita. Contohnya tadi seperti yang Bapak Ridwan katakan adalah membiasakan diri untuk hidup bersih. Jadi sebelum masuk kelas, anak-anak dibiasakan untuk membersihkan ruangan baik itu di dalam maupun di luar kelas. Mungkin selanjutnya ada tepat waktu ya masuk kelas, seperti itu kan pembiasaan baik atau budaya positif yang ada di kita. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol manusia. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita sudah melihat terdiferensiasi. Artinya bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda, ya, perkembangan yang berbeda. Kita berpikir anak itu harus pertama bisa satu harus bisa membaca semua, harus bisa materi ini semua, seperti itu kan. Dengan cara kita mengajar sebelumnya seperti apa? Sama kan? Kalau metode ceramah untuk semua, ya seperti itu. Tapi ternyata di sini ya, jadi dalam paradigma baru ini pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi di sini disebut merdeka belajar bukan berarti merdeka belajar itu santai, tidak belajar, leha-leha, bukan seperti itu ya. Tapi kenapa disebut merdeka belajar? Jadi tadi anak dituntut untuk bisa menemukan sendiri bakatnya, kemampuannya. Ya, kita sebagai guru harus tahu bagaimana cara mengajarkan kepada anak kita dengan metode seperti apa. Kalau metode seperti ini tidak mungkin untuk anak si B, karena si B misalkan dia tidak bisa, maka kita cari dengan metode yang lain untuk si B, seperti itu ya. Nah, ini dalam kelas 1 dan kelas 4 di kita alhamdulillah sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, dengan profil pelajar Pancasila di mana dimensinya ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan kebinekaan global. Ya, ini merupakan dimensi profil Pancasila dan juga merupakan salah satu nilai kebajikan yang kita ambil ya. Nah, dalam paradigma dalam stimulus, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini dalam paradigma baru ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ini kepada teori kontrol? Terus ini merupakan teori yang digagas oleh Stephen R. Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek betul tentang realitas. Jadi di sini di stimulus respon realitas itu berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Si A, si B, si C itu sama. Tapi dalam teori kontrol tidak. Jadi dalam kebutuhan itu berbeda. Si A, si B, si C itu tidak akan sama kebutuhannya. Seperti itu.
Ini ya perubahan paradigma dari stimulus respon ke telekontrol. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon. Tapi telekontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul tidak, Bapak Ibu? Ya kan? Seperti itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksa nih kita ya, bahwa orang itu harus berpikir sama dengan kita. Itu kita rubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda dengan kita. Kita harus paham seperti itu ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak memukul temannya, itu perilaku buruk, itu kesalahan. Nah, dalam stimulus dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita harus tahu kenapa anak ini sampai memukul temannya, apa tujuannya, kenapa seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Contohnya misalkan Bapak Ibu, diibaratkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga, ya. Teman Ibu di samping ingin mengambil atau melihat harga tersebut. Nah, dengan cara menggelitik, merayu, memaksa, menekan, ya, ataupun memberi imbalan. Nah, apakah Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu ini? Ya. Nah, mungkin ada yang membukanya, ada yang tidak. Tapi pasti punya alasan, ya. Bu Lina tadi menjawab, saya tidak akan membuka ini ya. Saya tidak akan membuka. Kenapa alasannya Bu Lina? Bolehkah saya tahu kenapa alasan Bu Lina tidak ingin membuka kepala tangan Bu Lina tersebut? Silakan Bu Lina. Alasan saya tidak ingin membuka kepala tersebut karena itu adalah barang berharga yang harus kita pertahankan. Jangan sampai sesuai tadi bahwa katanya orang lain itu kan tidak boleh mengontrol kita ya. Berarti itu tuh tergantung kitanya gitu. Jadi kita untuk saya tidak akan memberikan itu karena itu adalah barang berharga gitu. Itu bukan itu. Terima kasih Ibu Lina. Jadi Ibu Lina tidak akan membuka tangannya meskipun digelitik, meskipun dirayu, meskipun dia apa, karena Bu Lina yang memiliki kontrol. Kalau saya nggak mau buka, ya udah saya nggak mau buka gitu ya. Tapi kalau misalkan ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau pengen tahu, pengen lihat, nah itu kan Bu Lina sendiri yang punya hak untuk membuka, menutup tangan Bu Lina seperti itu ya. Jadi orang lain tidak punya kontrol untuk diri kita, hanya kita yang punya kontrol. Begitu juga kita, jangan ingin mengontrol orang lain karena tadi orang lain pun dia yang punya kendali atas dirinya sendiri. Ya seperti itu. Selanjutnya tadi saya bisa mengontrol orang lain ya, artinya tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini pada stimulus respon. Jadi ketika rujukan gagal, maka kita akan memaksa seperti itu ya. Tapi dalam telekontrol ya, di sini melakukan bagaimana caranya berkolaborasi, misalkan pilihan-pilihan baru, bagaimana nih kalau begini, bagaimana kalau begini seperti itu. Terus yang terakhir, mulai berpikir menang atau kalah dalam stimulus sama. Jadi pokoknya saya kalau nggak menang ya kalah gitu ya. Nah kalau dalam telekontrol mulai berpikirnya menang. Kenapa? Ya berbagai cara kita lakukan, tapi tadi tidak dengan memaksa seperti itu. Sampai sini sudah dipahami Bapak Ibu tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke dari kontrol. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan mengenai disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif ini dalam budaya kita dimaknai disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menyembunyikan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus disiplin, ya. Kadang kita tidak enak gitu ya. Kayak ada penekanan seperti itu ya. Seperti itu. Padahal kata disiplin sendiri adalah belajar, ya, belajar ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang dipesan dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik, ya.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, jadi bagaimana kita dapat menerapkan disiplin positif ini? Di sini Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Apa tujuan yang mulia? Di sini ada mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia, ya, yang dianut seseorang. Kita namai nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau kebajikan yang universal, ya, yang akan kita bahas mengenai nilai-nilai kebajikan seperti itu, ya. Nah, sebelum saya beralih, ada yang perlu ditanyakan ataupun belum dibahas mengenai disiplin positif ini? Ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat anak-anak kita yang suka melakukan kesalahan, misalkan sering judi, sering pukul. Itu bagaimana cara untuk menangani? Karena di sini kan tidak boleh ada hukuman, gitu kan. Mohon penjelasan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asrif, ya, yang sudah bertanya itu. Nah, nanti untuk pertanyaan ini saya simpan dulu karena ini nanti ada di akhir. Jawabannya ada di akhir, ya. Tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menangani kasus tadi anak yang memukul atau membuli temannya, ya. Bagaimana anak bisa nanti, ya? Ya, baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan, ya, keinginan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar, ya, untuk melakukan suatu tindakan yang ada dengan tujuan tertentu. Di sini, ya. Nah, ada 3 hal yang menjadi faktornya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini motivasi perilaku manusia, kadang mereka di sini anak-anak suka, maaf ya, kadang tadi berbohong gitu. Kenapa? Karena tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin dikarenakan dia takut, ya. Jadi dia datang ke sekolah buru-buru tepat waktu, tapi tidak dengan didasari oleh keinginan sendiri, ya, sadar diri. Nah, takut dihukum, terus cepat tugas semuanya karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Karena faktor tadi, takut oleh guru atau takut melanggar peraturan, seperti itu. Yang kedua, ada lagi karena kenapa dia disiplin, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi murid melakukan disiplin di sini karena dia ingin mendapat imbalan. Contohnya, misalkan nanti kalau saya datangnya pagi, ibu guru pasti akan memuji saya. Nanti kalau saya mengumpulkan tugasnya cepat, pasti bapak ibu guru memuji saya. Jadi ada faktor dari luar yang membuat anak tersebut disiplin, tapi tadi bukan kesadaran dari dalam dirinya. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar. Dan yang ketiga, ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang ketiga yang kita harapkan kita dapat menerapkan ini pada anak-anak kita, yaitu murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, ya. Jadi kalau perbuatan, misalkan kalau saya datang kenapa itu saya perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau saya misalkan menaikkan tugas, nanti bukan hanya karena tidak dapat nilai, itu bukan suatu hal atau murid yang baik seperti itu. Jadi ada kesadaran dalam dirinya bahwa itu tidak baik, gitu, ya. Nah, ini baru merupakan motivasi intrinsik dari datang atau lahir dari dalam dirinya, seperti itu, ya. Nah, di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi seperti Ama Asih bilang, hukuman tidak boleh. Kenapa? Bukan
tidak boleh ya, tapi karena hukuman itu dirasa kurang efektif. Pertama, hukuman bisa menyakitkan hati murid ataupun diri murid ya. Kedua, tidak nyaman, tidak membuat murid nyaman. Terus murid jadi takut. Terus hukuman terkesan memaksa. Akhirnya murid menyembunyikan kesalahan, seperti itu kan. Terus murid menjadi rendah diri karena dihukum dia malu dengan temannya, akhirnya jadi rendah diri, seperti itu. Itu kenapa hukuman dianggap identitas gagal. Nah, yang selanjutnya penghargaan. Kita sering nggak memberikan penghargaan, Bapak Ibu? Ayo jujur. Memuji, seperti itu ya, memberikan hadiah kepada murid yang bisa menjawab. Ya, ternyata itu merupakan identitas yang gagal juga. Ya, identitas yang gagal. Kenapa? Pertama, tidak efektif. Kedua, nanti merusak hubungan. Ada sifat iri. Ketika yang satu dapat, saya yang akhirnya dia, saya nggak mau, saya juga nggak dapat hadiah, seperti itu kan. Nah, terus kreativitas, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena ketika satu kali aja anak itu tidak dapat penghargaan, dia akan malas sudahlah, kayak seperti itu kan. Nah, terus menghukum dengan sistem ranking, ini yang kita lakukan. Yang kedua itu, sebenarnya kita ingin ya supaya anak itu terpacu semangatnya ketika kita ranking, tapi ternyata ini salah satu bentuk hukuman, menghukum dengan ranking, dengan peringkat, seperti itu ya. Terus merampas hak atau merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi akhirnya anak terampas harga dirinya sendiri, ya, seperti itu. Di sini hukuman ini selain itu kata-katanya pun ini bisa negatif sekali ya, seperti itu. Contohnya di sini, awas kalau tidak dilakukan, awas ya nanti sama lagi kalau kamu tidak melakukan. Jadi ada perubahan seperti itu ya, seperti takut. Terus modenya tadi mode paksaan ya. Terus kalau itu akhirnya anaknya seperti apa? Nah, tadi murid akan menyembunyikan kesalahan ya. Terus akan berbuat malah yang sebaliknya makin agresif ya, seperti itu. Akan mudah marah, seperti itu ya. Rendah diri. Karena apa? Karena hal tersebut tadi dari identitas gagal ini, hukuman ini, akhirnya anak jadi seperti itu. Selanjutnya ada identitas sukses. Yang seperti apa sih konsep disiplin dengan identitas sukses? Ini ada konsekuensi dan juga restitusi. Ya. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, ini penguatannya jangka panjang, lebih mending ya. Terus perlu monitoring juga untuk berkelanjutan kalau konsekuensi. Ini stimulus respon, murid menghormati peraturan, namun kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini contohnya masih murid tidak dibuat nyaman, masih ada ya, tapi hanya dalam waktu pendek, tidak panjang. Kalau dari konsekuensi, contohnya seperti ini. Kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi misalkan kamu terlambat ke sekolah, silakan kamu berdiri di depan kelas, bukan hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi, anak mana nih tiba-tiba dibacakan pas bunga, nah kita tidak hukum kamu berdiri, bukan. Tapi konsekuensinya karena kamu sudah membacakan pas bunga, apa yang akan kamu lakukan? Berarti dia akan membersihkan pecahan pas bunga tersebut. Itu konsekuensi ya, seperti itu. Terus kata-katanya pun kita tidak akan berkata yang tegas, tapi lebih netral. Nah, coba lakukan apa yang ibu katakan, misalkan seperti itu ya. Terus juga mendorong kepatuhan pada anak, konsep diri baik. Dan kepada anak pun di sini murid akan belajar taat peraturan, akan taat kalau saya nanti saya akan dapat hukuman seperti ini gitu, atau konsekuensinya seperti ini, bukan hukuman, konsekuensinya seperti ini. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif ya. Jadi dengan yang positif, memberikan pengarahan. Namun di sini anak kehilangan waktu jeda atau serang diri ya. Sudah diketahui di sini masuk akal, dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi.
Nah, yang selanjutnya yaitu restitusi. Ini ya di antara konsekuensi restitusi ini lebih baik ya, karena di sini murid akan belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol, dirinya yang mengontrol, dapat mengontrol dirinya sendiri ya. Terus juga murid semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kemarin juga ya saya sudah melakukan restitusi, tapi nanti kita bahas di materi yang terakhir ya, segitiga restitusi seperti itu. Sampai di sini untuk motivasi perilaku manusia dapat dipahami Bapak Ibu. Ya, baiklah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Semua manusia pasti memiliki kebutuhan, betul tidak Bapak Ibu? Nah, semua yang kita lakukan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi sesuatu yang lebih dari satu kebutuhan. Saya sedang memenuhi kebutuhan, yang lain pun sedang memenuhi kebutuhan. Apa saja kebutuhan tersebut? Nah, apa saja kebutuhan tersebut? Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, apa ya yang disebut dengan kebutuhan dasar yang bertahan hidup? Contohnya, kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, seperti itu. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dipedulikan di sini ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini sangat dibutuhkan. Dan kebutuhan yang lima ini ada di dalam diri anak. Kadang mereka melakukan sesuatu sebenarnya karena mereka melakukan kebutuhan tersebutnya rendah gitu, ya. Terus penguasaan. Nah, ini harga diri, ingin untuk dianggap, biasa ingin jadi pemimpin, ya. Berpartisipasi, diakui, didengar. Namanya juga penguasaan atau kekuasaan power, ya seperti itu. Yang keempat, kebebasan. Nah, ini kita membutuhkan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita, ya, seperti itu. Jadi setiap anak juga sama, mereka menginginkan kebebasan. Terus yang selanjutnya yang lain kesenangan atau fun, ya, bermain, humor, ya, tertawa, antusiasme dan seperti itu, ya. Jadi anak di sini ketika mereka melakukan suatu kesalahan, contohnya di sini Doni, ya, dia mengambil bekal makanan temannya, ya, dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian kepadanya, ya. Dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya juga memperhatikan dia. Maka di sini kebutuhan dasar Doni adalah dia ingin disayang, ingin diterima. Jadi dia mencuri itu bukan berarti dia nakal, ya. Tapi tadi betul butuh perhatian, ingin disayang, ingin diterima. Setelah itu kan gurunya peduli, ya. Teman-temannya juga, "Oh guru, si Doni ini dia mencuri bekal makanku," ya. Seperti itu. Terus juga orang tuanya ketika dihubungi oleh ibu guru, akhirnya dia menyiapkan bekal yang baik, kesukaan Doni, seperti itu, ya. Selain itu juga penguasaan. Nah, di sini dalam kasus Doni ini dia merasa hebat nih, bisa mengambil bekal makan temannya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, ya, seperti itu, ya. Jadi dia tidak takut, dia menuruti keinginannya sendiri, ya.
seperti itu. Nah, di sini Doni sedang memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Tadi penguasaan, ya. Kebutuhan penguasaan di sini. Ingin dianggap, ya, ingin jadi pemimpin, ingin didengar, ingin diakui seperti itu. Nah, selanjutnya kebebasan. Masih dengan kasus yang Doni juga merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, ya, seperti itu. Jadi karena ibunya selalu bawakan bekal yang sama, dia ingin mencoba makanan temannya yang paling beragam, ya, seperti karena bebas dia ingin seperti itu, ya. Ini merupakan kebutuhan anak kebebasan. Dia ingin kamu makan itu lagi, ya. Dia ingin makan yang lain. Dia melihat temannya bawa mungkin spaghetti ataupun sosis, dia pengen makan yang lain. Selain itu yang ketiga atau yang kelima adalah kesenangan. Jadi di sini Doni dia melakukan karena iseng, ya, karena dia iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal melihat tingkahnya, ya, seperti itu, ya. Nah, karena diambil makanannya, ekspresi teman-temannya itu menurut dia nggak lucu, ya, suatu hiburan bagi dia, suatu kesenangan bagi si Doni ini. Nah, berarti ini kebutuhan dasar yang ingin didapatkan si Doni ini adalah tadi kesenangan. Dari satu tingkah laku yang dilakukan oleh murid-murid kita jadi tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan murid tersebut. Jadi jangan langsung kacak murid tersebut salah, dihukum. Tidak, jadi kita harus tahu sebenarnya apa sih yang ingin dilakukannya, dalam rangka apa. Ternyata dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Kalau mengambil makanan tadi yang pertama adalah bertahan hidup karena dia lapar, makanya Doni mengambil bekal temannya seperti itu. Terus karena tadi yang kedua adalah ingin diterima, diakui ini sama temannya seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan, ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat bisa mengambil bekal makanan temannya seperti itu, ya. Terus yang keempat adalah kebebasan, dia ingin mencoba makan yang macam-macam gitu, ya, tidak ingin itu saja. Dan yang terakhir adalah tadi kesenangan, dia ingin melihat wajah teman-temannya yang kesal. Bagi dia wajah temannya yang kesal merupakan sesuatu yang menyenangkan, lucu gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi dari sini saya pribadi juga memahami, oh ternyata berarti anak kadang melakukan kesalahan karena mereka punya alasan atau latar belakang tadi pengalaman seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak pengalaman yang iya ya anak murid saya itu yang seperti itu, ada nggak? Ya, murid saya ini yang seperti ini, dia misalkan suka terlambat ke sekolah, ternyata dia tuh mencari perhatian seperti itu, agar diperhatikan gitu, ya, seperti itu. Itu sebenarnya jadi bukan karena nakal, karena dia ingin diperhatikan. Karena gini, biarin aja saya terlambat ke sekolah juga, orang sama guru kan itu juga apa, dicuekin aja, berarti kan tidak diperhatikan. Akhirnya dia mengulang lagi. Nah, makanya itu kita sebagai guru juga harus dapat melihat apa sih yang dibutuhkan oleh anak didik kita agar kita nanti dapat mengisinya atau istilahnya memenuhinya, agar tadi di dalam diri tersebut ketika terpenuhi kebutuhannya dia akan lain lagi sikapnya seperti itu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa setiap yang dilakukan anak itu memiliki sebuah alasan, ya. Jadi dalam hal ini tadi kita tidak bisa langsung menghukum anak tersebut karena melakukan kesalahan, tapi kita harus meneliti dulu kesalahan-kesalahan dari mana, kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dia penuhi gitu, ya, seperti itu. Sudah paham sampai sini ya Bapak Ibu? Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang Ibu ini dalam posisi yang mana? Ya, apakah sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, pemantau, atau manajer?
Mungkin masih bingung apa itu penghukum, ya? Apa itu pembuat merasa bersalah? Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, dengan kata-kata yang kasar, ya, untuk menjalankan posisi hukumannya. Untuk senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi, ya. Murid-murid yang guru yang dalam posisi hukum ini akan berkata seperti ini. Pokoknya patuhi aturan yang saya buat, seperti itu, ya. Jadi seperti itu penghukum. Coba, saya sih kalau begitu enggak ya, seperti itu, ya. Terus kamu selalu aja salah, ya. Kamu selalu saja terlambat. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum, ya. Kamu selalu saja terakhir mengerjakan tugasnya. Saya sendiri. Seperti itu, ya. Berarti sedang dalam posisi penghukum, ya. Jadi guru penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, ya. Jadi seperti sekarang menunjuk-nunjuk, ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa kalau posisi penghukum ini pada anak? Ya, kemungkinan murid ini akan menjadi orang yang pemarah, pendendam, ya, seperti itu. Terus bersifat agresif, ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk atau melakukan hal yang tadi kita perintahkan, nah, anak itu akan mencoret-coret bukunya karena saking kesalnya, atau menggerutu, seperti itu, ya, seperti itu. Ya, lebih buruk lagi, sepulang sekolah, nah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, siapa tahu ini murid ibu guru yang tadi marahin aku coret-coret mobilnya. Akhirnya di belakang bisa seperti itu. Jadi dengan posisi penghukum hasilnya kurang baik kepada anak, seperti itu. Jadi walaupun anak tidak apa, dia akan di dalam hati akan dendam, dia akan ingat sampai besar kan ini nih guru yang suka galak, suka menghukum, karena saya takut juga. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, apakah bapak ibu berada di posisi yang ini? Membuat rasa bersalah. Seperti apa guru yang membuat rasa bersalah? Ini suaranya lemah lembut, bapak ibu, ya. Suaranya lemah lembut, tidak kasar seperti penghukum tadi, ya. Pembuat rasa bersalah ini akan memberikan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Terus bersalah, rendah diri, ya. Kata-kata yang keluar pun seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, ya. Berapa kali sih harus ibu bilang sama kamu? Jadi seperti itu kata-katanya, ya. Sehingga anak jadi terdiam, murung, menunduk. Ya, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Jadi anak akan berpikir, merenung, ya, seperti itu. Jadi, oh iya ya, kok saya bisa membuat ibu guru kecewa, ibu guru sedih, seperti itu. Jadi sering kita ngelakuin itu. Kamu gak kesian ya sama ibu ya? Ibu udah capek-capek. Oh ya, betul gak? Betul gak, Bu? Seperti itu. Berarti ibu sedang berada dalam posisi pembuat rasa bersalah, ya. Kamu gimana ya? Kamu kan sudah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi, seperti itu kan? Kok kamu terlambat lagi? Ibu sangat kecewa sekali. Anak kan jadi seperti kan? Maaf, seperti itu. Dia akan merasa rendah diri. Nah, murid yang pada posisi ini hasilnya adalah dia akan merasa bersalah, akan merasa bahwa dia telah mengecewakan ibunya ataupun orang tuanya atau gurunya, ya. Dia akan merasa menjadi yang gagal, ya, yang gagal, ya, tidak sanggup membahagiakan gurunya, tidak sanggup membahagiakan orang lain, seperti itu, ya. Tapi dia akan menahan perasaannya, jadi dipendam, seperti itu, ya, perasaannya dipendam, ya. Nah, dengan ini murid ini akan tertekan, ya, tapi gawatnya dia akan meletus kapan saja, gitu, ya. Jadi dipendam, tapi dia bisa nanti lama-lama, nah, gitu, ya, seperti itu. Dan bijak yang parahnya itu bisa menyakiti diri sendiri, seperti itu, ya. Jadi gitu, membuat rasa bersalah. Emang sepertinya lembut, tapi tidak akan merasa tertekan, seperti itu. Dan selanjutnya adalah posisi teman. Nah, posisi teman seperti apa sih posisi teman? Guru yang ada pada
posisi teman ini, dia tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif. Ya, positif. Jangan Pak karena itu ya. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Ya, jadi hubungan baik terjalin antara guru dan murid seperti itu ya, komunikasi yang baik seperti itu. Ya, terus guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik ini, ya, humor atau ini mempengaruhi anak itu dengan cara humor, dengan hubungan yang baik, dia akan mempengaruhi sedikit-sedikit anak tersebut, ya. Misalkan contohnya kata-katanya, ayo bantu bapak, gitu ya. Ayolah bantu demi bapak. Misalkan anak itu disuruh apa tapi nggak mau tadinya ya. Ayolah bantu demi bapak. Nah dia kan, oh ya kalau itu ini baik sama dia, ya sudah dianggap tadi positif sebagai teman. Jadi dia, ya udah saya bantu. Tapi tadi kalau untuk guru seperti ini, anak itu tidak akan care sama guru yang lain, dia akan satu guru aja. Guru yang mana yang dia suka, gitu seperti itu ya. Nah berapa kali bisa bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ya? Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Atau kata-katanya seperti ini? Ya sudah, misalkan dia berbuat salah. Ya sudah, kali ini bapak maafkan ya, tidak apa-apa. Tapi lain kali ya nanti kamu bereskan atau apa. Jadi dengan posisi teman ini, anak akan merasa nyaman. Tapi ada negatifnya, ya. Jadi negatifnya ini, karena anak berpikir bahwa guru itu serasa menjadi temannya, dia akan tergantung kepada guru tersebut. Ketika sekali aja guru itu misalkan tidak sesuai dengan harapan, dia akan kecewa. Ya, dia akan kecewa. Ya, ketika suatu saat misalkan gurunya dia mengharapkan ekspresi gurunya seperti ini, ternyata gurunya tidak seperti itu, maka dia akan kecewa. Ya seperti itu. Dan hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Tadi ini posisi teman ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu kurang jadi tergantung apa-apa nanti kita tolong ke gurunya, apa-apa menghubungi gurunya. Jadi nanya lagi ke guru, jadi dia tidak mandiri seperti itu. Itu posisi teman. Nah, apakah kita berada di posisi tersebut? Kita refleksi diri aja. Oh iya, saya pernah berada di posisi seperti itu. Namanya juga kita guru ya, berusaha merayu anak sebisa mungkin untuk menjadi insan yang baik sebenarnya seperti itu ya, dengan nilai kebijakan. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, seperti apa sih posisi pemantau ini? Jadi pemantau mengawasi ya, mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, jadi posisi pemantau jadi benar-benar sesuai dengan peraturan. Kalau misalkan peraturan sekolah tidak ada murid yang terlambat, jadi ketika dia terlambat, dia akan berkata, kamu tahu nggak peraturan sekolah ini? Ya, kamu tahu nggak jam berapa kamu masuk ke sini? Apapun alasannya kita tetap akan diberi sanksi sesuai peraturan gitu. Seperti itu ya. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa yang akan kamu terima jika kamu terlambat? Seperti itu. Jadi seperti itu kalau posisi pemantau. Jadi benar-benar dia akan melihat berdasarkan peraturan yang ada gitu. Tidak sebagai teman, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tapi dia akan lihat anak itu diposisikan untuk melihat peraturannya sesuai dengan peraturan. Kalau tidak berarti kamu harus siap-siap menerima konsekuensinya. Seperti itu. Contoh, adik, tahu kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak, kata si adik gitu ya. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi langsung anak disuruh seperti itu. Paham Pak, saya harus tinggal kelas, belajar istirahat dan mengerjakan tugas yang tadi terlambat, seperti itu. Nah, hasil murid yang pada posisi pemantau ini harus guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, tidak menjadi marah-marah seperti posisi penghukum, ya, atau pembuat merasa bersalah.
Tapi di sini kita benar-benar harus sesuai atau melaksanakan, murid harus melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat. Ini juga sama, ini kurang membuat murid merasa nyaman juga ya Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kita tinggal memilih apakah saya berada posisi hukum, pembatasan bersalah, teman, pemantau, atau yang ini yang terakhir, manajer atau manajer, ya. Pada posisi manajer ini ada di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jika ada murid yang bersalah, maka guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid, tidak menghakimi, tapi mendukung murid untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia buat sendiri, gitu ya. Nah, seorang manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, ya. Keterampilan manajer ini di posisi teman dia bisa, posisi pemantau dia juga bisa, ya, seperti itu. Namun bila kita menginginkan diri kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Nanti kita restitusi dalam terakhir, ya Bapak Ibu, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer untuk dirinya sendiri, ya. Jadi bukan kita memanajer murid, tapi nanti murid itu bisa memanage dirinya sendiri. Kita hanya membimbing mereka untuk bisa memanage diri mereka sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk mengalis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, ya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan menanyakan apa yang kamu yakini, ini, ya. Kembali kepada keyakinan kelas, atau mungkin kita dulu di pahamnya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas, ya. Keyakinan kelas ini sangat penting ternyata, ya. Karena tadi kita akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, seperti itu. Contoh dari kata-kata dari seorang guru yang berperilaku seperti manajer ini adalah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya? Apa yang akan kamu lakukan rencana perbaikannya ke depan? Seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi di posisi manajer ini sangat bagus, ya, karena di sini bagaimana murid kita perlakukan dengan baik. Kita melihat alasan dalam setiap melakukan kesalahan, ya, seperti itu. Contoh di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan juga mendekat kepada murid, ya. Apakah saya akan menjadi guru seperti ini, gitu. Berarti kalau ingin jadi guru yang manajer, berarti cara menghadapi murid itu tidak dengan suara yang keras atau kasar, tapi dengan suara yang tulus, bahasa tubuh pun tidak saya kamu murid, saya guru, tidak seperti itu, tapi lebih ke fleksibel, ya. Terus juga lebih mendekat pada murid, kita gali kita memasuki dunianya, ya, seperti itu. Mungkin misalkan ada yang terlambat di sini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Adi, ya, menanyakan teman saya bisa menanyakan teman saya untuk mengerjakan tugas yang tertinggal, kata si Adi, ya, karena dia tertinggal. Baik, berarti bukan sudah dia mencari solusi sendiri, karena dia terlambat, maka dia akan menanyakan tugasnya kepada temannya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu? Dia kan berpikir, oh, besok saya bisa nggak ya hadir tepat waktu? Akan saya usahakan dalam waktu, kan? Tumbuh kesadaran sendiri. Ya Pak, saya bisa hadir tepat waktu, seperti itu, kan? Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, coba menurut Ibu bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Seperti posisi murid yang tadi saya coba ungkapkan dalam kasus Adi ini, ya. Jadi kan murid itu jadi merasa seperti apa?
Coba ada nggak yang bisa, kalau murid diperlakukan seperti ini, biarpun dia salah, tapi kita perlakukan seperti ini. Bagaimana perasaannya? Kecewa. Kenapa? Karena tidak dihukum. Oh, kan gini, si adik ini datang terlambat ya. Tapi sama kita diperlakukan dengan pertanyaan yang tadi tidak judes, tidak sebagai buku, tapi dengan seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Misalkan gitu ya. Tahu Pak, jam 7 gitu ya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi dijawab, saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, seperti itu. Nah, guru kan tidak, kamu terlambat, kamu push up atau kamu berdiri, tidak seperti itu. Tapi, oh iya baiklah, itu bisa kamu lakukan. Apakah seperti itu? Apakah besok ada masalah agar kamu tidak terlambat lagi? Seperti itu ya. Kan anak jadi, oh saya kan tidak dihukum, jadi enak kan gitu. Jadi dia akan tunggu sini. Apa? Enggak. Saya besok akan berusaha untuk datang tepat waktu, seperti itu. Jadi ada keinginan dalam hatinya karena kita perlakukan baik, karena ketemu daripada yang dihukum dia akan dendam seperti itu. Tapi dengan posisi ini anak akan tunggu, iya, merasa dihargai, tidak disalahkan. Jadi kita tahu, kita tanyakan alasan juga sebenarnya. Nanti di segitiga institusi nanti ada saya katakan video bagaimana cara menangani kasus seperti itu ya. Itu yang dapat saya terangkan mengenai 5 posisi kontrol ya guru. Tinggal kita mau berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Kalau pembuat rasa bersalah tidak seperti manajer. Kenapa? Kalau tadi kata Bu Mary kan, kalau manajer kan itu kan memberikan arahan ke anak lebih ke hal yang positif dengan cara atau bahasa yang lebih lembut kan, seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, walaupun bahasanya misalkan tidak keras, tapi ada sebuah sindiran kan? Jadi anak itu kan jadi merasa bersalah dan merasa apa ya, kecil hati jadinya. Itu perbedaannya ya, beda lagi Bu ya kalau menurut saya. Gimana itu? Betul sekali Pak Aden, sudah sangat memahami tentang perbedaan pembuat rasa bersalah dan manajer. Ya seperti itu. Jadi sama-sama lembut. Cuma kalau dalam membuat rasa bersalah, jadi kita menginginkan anak itu merasa bersalah gitu ya atas perilakunya. Enggak. Jadi membuat rasa bersalah, kita mengharapkan anak itu merasa bersalah dan tidak melakukan kesalahan yang sama gitu, seperti itu. Kalau di posisi manajer, biarpun anak melakukan kesalahan, tapi kita carikan bantuan solusinya untuk memperbaiki masalah itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak yang menyalahkan murid, tapi murid menyalahkan dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Diungkap dengan sistem tadi. Kalau membuat rasa bersalah, kita yang menyalahkan murid, tapi dengan cara yang lemah lembut, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Nah, selanjutnya, nah ini masih ada motivasinya nih. Tadi motivasi eksternal masih dalam posisi penghukum ya. Penghukum di sini dapat Ibu lihat, penghukum pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di mana guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini untuk penghukum, ya. Jelas tidak Bapak Ibu? Ya, tuh. Guru pun berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Seperti itu. Terus lagi, hasilnya siswa jadi memberontak, terdendam dan menyalahkan. Kalau posisi rasa bersalah, ini berceramah menunjukkan kecewaan yang sangat mendalam tadi ya, Bu Leni. Seperti itu. Terus kamu sudah mengecewakan Bapak, kata
perkataan gurunya itu ya. Akhirnya kan kita ketika kita misalnya anak akan sedih ya. Akhirnya nanti dia menyembunyikan, menyangkal atau menyangkal perasaannya, menyangkal seperti itu. Nah, makanya disebut identitas yang gagal ya. Terus perilaku kontrolnya juga negatif ya, seperti itu. Nah, kalau yang identitas sukses itu teman, pemantau, ini ya, teman, pemantau sama manajer ini termasuk dalam identitas sukses. Jadi masih bisa kita lakukan, ya. Contoh di sini teman membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Nah, guru kadang tadi karena membantu muridnya dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus lakukan untuk bapak ya. Jadi meminta anak itu mengerjakan apapun diminta untuk karena bapak gitu, karena saya, karena gurunya gitu, bukan karena dirinya sendiri seperti itu ya. Nah hasilnya ketergantungan tadi, jadi murid ketergantungan pada gurunya. Kalau yang memantau tadi menghitung dengan mengukur ya, mengukur sesuai dengan peraturan. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya ya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang seperti itu. Nah hasilnya ini menyesuaikan, bila diawasi, Tidak diawasi emang ngaco juga. Monitoring, nantinya butuh terus monitoring kalau pemantau. Ya, nah kalau kontrol diri manajer ini dengan tadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita, ya apa yang kamu yakini? Apa kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan, ya? Nah, kalau kamu meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Seperti apa? Ya, memperbaikinya. Jadi, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, misalkan. Ya. Terus di sini hasilnya maka anak dari memiliki penguatan watak atau karakter yang baik, ya. Seperti itu. Itu. Berarti harus di posisi manajer. Ya, yang paling bagus posisi manajer, tapi sesekali ke teman atau pemantau gak masalah seperti itu. Asal jangan ke penghukum dan membuat rasa bersalah. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini muridnya. Kadang kalau di posisi hukum, muridnya akan bilang, saya tidak peduli, maksudnya itu ya. Sama uang mati, masa kasih sudah begitu ya. Nah, dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya meskipun dihukumi berkali-kali seperti itu. Nah, malah tambah agresif, ya. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi beda seperti itu ya. Terus yang kedua, merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya bu, seperti itu saja, ya. Terus akan merasa rendah diri, gagal dan tidak berharga. Murid ini meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, masih di dalam dunia berkualitas. Tapi kalau untuk teman, nah saya pikir bapak ibu ada teman saya, gitu kata murid seperti itu ya. Terus dampak pada muridnya tergantung tidak mandiri dan tidak ada dapat memutuskan permasalahan. Jadi apa-apa tanya pada gurunya, apa minta pendapat gurunya, gitu seperti itu. Ya, di sini hubungannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan gurunya sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau posisi teman, ya, dan posisi pemantau di sini anak akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal ini. Jadi ditanya dapat penghargaannya seperti itu. Jika sudah melakukan ini hal tersebut, saya akan mendapatkan apa gitu. Jika saya sudah melakukan peraturan, gitu. Itu untuk pemantau. Dampaknya pada murid memperlihatkan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kita reward kalau bukan hukuman, kalau posisi penonton. Hubungannya dengan dunia berkualitas. Di sini guru yang posisi pemantau ini ditempatkan oleh muridnya yaitu sebagai peraturan dunia berkualitas ya. Jadi bukan lagi orang penting tapi peraturan dunia berkualitas. Dan untuk posisi manajer ya, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Nah seperti itu dia akan bertanya pada dirinya sendiri.
dampaknya pada murid, dia akan mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Hubungannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu tadi Bapak Ibu ya, mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini contoh di sini siswa tidak pakai atribut. Kalau penghukum, patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu misalkan satu pasang bendera ya, di setrap di depan. Kalau pembuat tersebut salah, gurunya akan berkata begini, berapa kali Bu Guru harus memberikan tahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Kalau teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Nah, gitu ya. Itu tidak apa-apa kamu salah ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi selalu memaafkan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Itu. Jadi dalam kasus yang sama tentang tidak memakai atribut lengkap satu upacara, itu akan beda-beda kata-katanya. Seperti itu, cara penanganannya, ya. Itu. Sudah paham ya Bapak Ibu? Nah, sampai di sini bagaimana? Speaking dulu, biar ini, biar segar. Kalau ini speakingnya Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan, tapi bukan apa yang saya lakukan. Ya, siap Bapak Ibu? Jadi melatih, karena sudah tadi berbagai materi disampaikan, untuk melatih konsentrasi. Masih konsen nggak ya? Apa pikiran sudah pulang dari rumah? Atau ada di warung kopi? Pas sedang kopi ya. Terus ya, biar tidak ngantuk ya. Lupa, konsentrasi ya. Sekarang lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Pegang kepala, pegang pundak, pegang hidung, pegang mata. Tuh. Baju mani, tidak konsentrasi ya. Ada konsepnya. Yuk. Pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang bibir. Baju mani pegang tangan. Berarti kurang konsentrasi. Sekali lagi ya, biar lebih konsentrasi ya. Pegang pundak, pegang kepala, pegang bibir, pegang mata. Alhamdulillah, udah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih konsen Bu, saya lihat Ibu. Kalau mama pintar ya, dia nggak lihat yang lengkap, jadi ya misalnya tadi kan, ya apa yang saya katakan yang memang bukan yang saya lakukan. Jadi anak pintar, dia tidak salah, anak merem. Ya, oke. Ya, supaya tidak terkecoh ya. Baiklah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 materi lagi, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gitu ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, terus berupaya berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Nah, di sini langkah-langkahnya bagaimana membuat keyakinan kelas.
Pertama, kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Ya. Kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Seperti apa nanti kalimat yang positif? Ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Ya. Yang keempat, berdiskusi mengenal gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenal seluruh peran warga sekolah. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah keyakinan kelas tersebut masih sesuai, apa perlu ada perbaikan seperti itu. Ya, dari awal tadi kita bicara tentang apa itu dari posisi manajer ya, apa keyakinan kelas yang kamu yakini, apa keyakinan kelas. Nah ini, kalau anak di kelas kita sudah ada keyakinan kelas, maka dia akan berpikir, misalkan keyakinan kelas kita adalah, contoh di sini ada, bisa sedikit, disiplin waktu. Ketika anak terlambat, apa yang keyakinan kelas yang kamu yakini? Disiplin waktu, Bu, seperti itu kan? Nah, kalau yang tadi pas upacara bajunya tidak pakai atribut, berarti apa? Di sini ada tuh berpakaian rapi dan sopan. Dia akan berkata berpakaian rapi dan sopan, Bu. Jadi ketika kita tanya dia lanjut sendiri, karena dia sudah tahu keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, begitu itu, ya. Kenapa tadi tidak peraturan kelas? Di sini ada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ini kata-katanya lebih seperti apa ya? Di sini ada kata dilarang merusak barang teman dan perlengkapan, kata dilarang. Kalau dalam keyakinan kelas tidak ada kata dilarang, gitu ya. Contoh di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar, ya. Baik sumber ataupun alat belajar. Ya, ini untuk kelas 1, kebetulan untuk yang kelas 1 ya. Kalau yang peraturan itu untuk kelas tinggi. Mampu bekerja sama dan saling menghormati, ramah dan satu. Jadi ketika ada anak yang istilahnya tidak sopan, dia akan berkata sendiri apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tapi dia tahu itu yang dia langgar gitu. Jadi ramah dan santun. Misalkan dia berkata yang jelek ya kepada temannya atau olok-olok, dia akan sadar sendiri dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dia buat bersama tadi bersama Bapak Ibu guru. Jadi mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa membuat keyakinan kelas yang baik sehingga kita terapkan anak-anak harus dapat menghafalnya dari jangan panjang-panjang supaya anak paham dengan satu kalimat pendek. Oh iya, keyakinan kelas yang saya langgar adalah ini. Sama sebenarnya peraturan-peraturan juga, cuma lebih dari kata-kata itu lebih positif, lebih lembut gitu ya, seperti itu. Terus menjaga kebersihan tadi ya, menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika kelas kotor, kita tidak marah-marah, kita akan tanya, yang pikir kita kumpulkan ya. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Ya, tadi misalkan kelas yang bersih, yang rapi, seperti itu. Berarti bagaimana nih caranya supaya kelas kita rapi dan bersih? Ya harus dibersihin, Bu. Nah, jadi bagaimana kelanjutannya? Kami akan membersihkannya. Nah, jadi anak akan sadar sendiri tanpa kita, ayo pikir. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Sama ya, seperti itu. Jadi kita sini berpengalaman ya. Ya, saya seperti menasihati diri sendiri gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah tahu ini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas ya. Izin guru bila ingin masuk dan keluar kelas. Nah, membawa perlengkapan sekolah, melaksanakan piket kelas. Nah, di situ melaksanakan piket kelas. Kalau di sini menjaga kebersihan kelas. Jadi sama kata-katanya sih sama, itu juga maksudnya. Cuma bahasanya lebih berbeda seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti tahun ini kita bikin keyakinan kelas, kita sepakat dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya anak-anak memiliki kesadaran diri ya, nilai-nilai kebijakan dalam dirinya sendiri yang keluar. Seberapa menit?
Baiklah Bapak Ibu, ini adalah materi yang terakhir kita, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru pada murid saat ada suatu permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini ada segitiga restitusi ya. Nah, di bawah ini adalah menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi di sini menstabilkan setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita validasi dulu. Ya, kita validasi dulu. Ya, kamu tadi terlambat ke sekolah ya. Nah, iya Bu, maaf tadi saya terlambat ke sekolah. Iya, tidak apa-apa. Jadi anak biar relax dulu, kita validasi dulu. Terus baru validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu datang terlambat, misalkan seperti itu kan. Terus bagaimana caranya ya untuk mendapatkan apa ini? Lebih untuk mendapatkan yang kamu butuhkan seperti itu ya. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Jadi bagaimana nanti yang akan kita lakukan? Terus misalkan apakah kamu senang kamu datang terlambat? Kan pasti kamu mengatakan saya tidak senang, saya tidak suka seperti itu. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Datang tepat waktu atau tadi yang di awal ya. Dia akan berkata sendiri seperti itu ya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin. Dia akan bicara sendiri seperti itu ya. Kalau sudah punya kelas. Nah, tadi saya sudah janji sama Aslim bahwa saya akan menjawab pertanyaan di terakhir. Ya, bagaimana menangani kasus anak yang memukul temannya. Ini dengan cara kita melakukan segitiga restitusi. Kita panggil dulu anaknya, ya kenapa dia apakah benar? Memperiksa dulu apakah benar dia memukul temannya. Kalau dia bilang iya, maka kita jangan langsung menyalahkan. Iya, tidak apa-apa. Pasti semua orang pernah masalah. Tapi tadi kita validasi lagi tindakannya. Kenapa? Ya, pasti kamu punya alasan kenapa memukul teman kamu. Habis dia mengajak saya, gitu ya. Ya makanya saya marah, saya pukul. Kita bisa menambahkan sebenarnya. Untung kamu cuma mukul ya. Coba kalau kamu sampai bagaimana? Itu masih bisa seperti itu gitu ya. Jadi pikir kita seolah-olah menangkap anak dulu ya, biar dia mengeluarkan unek-uneknya. Setelah itu kan ditanya, nah apakah perbuatan mukul itu benar? Dia akan katakan tidak. Nah, terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tadi tidak menghargai teman, seperti itu. Jangan. Jadi kita panggil ya. Kita panggil, kita ajak dia berkomunikasi. Ya, jadi sama-sama kita belajar. Saya juga baru tahu setelah belajar disiplin positif thinking. Ya, seperti itu. Selalu melakukan pendekatan. Pendekatan bahwa yang dilakukannya salah, kita ya. Menstabilkan, tidak langsung menyalahkan siswa, tapi tadi membuat kesalahan adalah sebagian dari proses belajar. Pada tindakan yang salah, menanyakan alasan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi tadi suatu kebutuhan, pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Terus yang terakhir, ketiga menanyakan keyakinan. Dari kesalahan siswa perbaiki kesalahannya berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa ada pada dasarnya setiap kita termotivasi secara prinsip untuk dapat melakukan perbaikan seperti itu ya. Nah contoh ini tadi siswa kelas 3 kelas 5 SD Negeri 3 Wonosalam Gelsi ya, itu pada saat ulangan matematika dia menyontek pada temannya Yumi ya, seperti itu. Nah kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi terhadap Gelsi dan juga tetap Gelsi ya. Kebetulan kemarin ada jawaban. Kita perhatikan dulu ya videonya. Ini caranya ya Ama ya.
Ini menanyakan kira-kira ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu tadi salah satu contoh penanganan kasus ya ketika menyontek. Jadi jangan langsung dihukum ya, lari push up ataupun semacamnya. Tapi kita melakukan segitiga instruksi untuk menggali kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut dan juga untuk menemukan tadi nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya tadi sudah memaparkan 7 tentang konsep inti disiplin positif. Nah, sekarang kita refleksi ya. Silakan terserah mau jawab nomor berapa ya. Bapak Ibu terserah mau jawab nomor berapa. Apa yang sudah kita pahami dari pemaparan materi disiplin positif ini? Terus yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi disiplin positif? Pasti kan, ternyata begini ya, gitu ya, atau senang seperti ini ya. Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya untuk murid? Silakan boleh pilih aja yang mana dulu. Nanti saya akan minta salah satu untuk nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa untuk membacakannya. Silakan ditulis jawabannya atau yang mau langsung menjawab boleh. Gimana Bapak Ibu sudah? Oh iya, Pak Aden silakan. Nomor berapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba menjawab nomor 1 ya. Ya. Apa yang sudah kita pahami dari pemaparan materi disiplin positif ini? Nah, setelah kami mempelajari ya, ternyata banyak metode yang kami mungkin kurang pas ya. Nah, setelah kami belajar tentang disiplin positif, nah kami bisa menyimpulkan atau bisa memahami. Jadi kami harus menangani siswa tentunya harus dengan hal-hal baik seperti tadi yang sudah dipaparkan Bu Meli ya. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. 1 menghukum ya, terus membuat rasa bersalah ya. Berikutnya kita sebagai teman ya, bisa sebagai teman. Terus pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Nah, setelah kita pelajari ternyata ada beberapa hal di sini yang harus kita pahami ya. Artinya seperti menghukum, ternyata itu hal yang kurang baik dalam pembelajaran ya. Ya, seperti tadi kan sudah dipaparkan sama Bu Meli, karena itu metode yang kurang baik. Identitas gagal. Ya, identitas gagal artinya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ternyata itu juga kurang tepat untuk menangani anak atau siswa-siswi di sekolah ya. Nah, setelah
semua dipelajari, ternyata kita hanya bisa mengambil tiga posisi tadi ya. Ya yang tadi seperti menganggap sebagai teman dan atau pemantau atau lebih baiknya manajer ya. Jadi apa yang sudah kita pahami dari pemaparan materi disiplin positif ini, jadi kita untuk kedepannya lebih apa ya, belajar lebih baik lagi ya terhadap murid itu, menangani murid itu. Jadi tidak bisa seperti metode otoriter yang kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak bisa ternyata ya. Itu mungkin Bu Meli ya. Mungkin hanya itu Bu Meli ya. Terima kasih Pak Aden ya, betul sekali tadi kita harus berada pada proses kontrol yang tiga, teman, pemantau ataupun manajer. Tapi yang lebih baik adalah manajer. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 siapa yang ingin jawab? Alhamdulillah dalam penyampaian materi yang sudah Ibu Meli sampaikan, perasaan saya sangat sekali di sini. Saya mendapatkan pelajaran banyak, bukan saja mungkin dalam membimbing anak, tapi saya juga mendapatkan pelajaran bagaimana menempatkan diri menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Insya Allah ke depannya mungkin saya pribadi akan memperbaiki itu gitu, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak semaksimalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina ya, sungguh sangat pelaksanaan yang sangat luar biasa ya. Ini kita semua di sini guru-guru hebat semua ya. Jadi insya Allah kita pasti melakukan yang terbaik ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan ke depannya untuk murid? Ya, siapa yang mau menjawab? Oke, apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk murid? Jadi setelah saya memahami tentang disiplin positif ini, ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih banyak kekurangan ya. Kedepannya saya akan lebih mengontrol diri dan akan mencoba menjadi seorang manajer untuk memanage murid-murid saya. Insya Allah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua ya. Kita hari ini sudah mendapatkan ilmu ya, pemahaman baru. Saya juga sama. Sebelumnya saya juga tidak tahu. Setelah saya mempelajari modul berikutnya, baru saya paham. Oh ternyata saya banyak salah. Saya di sini kurang tepat, di sini kurang tepat. Makanya pengalaman yang saya dapatkan, saya tularkan lagi kepada Bapak Ibu semua biar kita sama-sama memperbaiki diri agar kelak kita bisa menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, tahu mana kebutuhan murid dan tahu bagaimana menempatkan posisi kita di mana posisi kontrol kita, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas dukungan juga motivasinya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang berkualitas yang dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Tangan semuanya kita tutup. Tangan dulu. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.